Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiduna Ocanim 1903109 dari kelas B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pernafasan di kardiopulmonal. Berikut adalah videonya. Nah, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu adalah breathing control. Breathing control dapat dilakukan dengan pasien tidur terlentang, lalu meminta pasien untuk menarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, di breathing control itu juga dapat dilakukan kombinasi breathing untuk ini mengeluarkan sputum. Nah, di kombinasi ini ada 3, yaitu yang pertama ACBT. Nah, untuk ACBT nanti pasien tarik nafas lalu tahan selama 3 hitungan, setelah itu dihembuskan. Nanti saya hitung sampai 3 lalu hembuskan ya. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Lalu yang kedua itu ada TEE. Yang kedua TEE itu nanti tangan saya di apikal di sini, lalu tarik nafas, hembuskan. Nah, untuk yang ketiga yaitu FET. Pasien tidur, lalu diminta tarik nafas dan hembuskan dengan mengucap hah. Nanti ucapkan seperti ini ya, Bu. Hah, gitu ya. Ayo mulai, 1, 2, 3. Hah. Ulangi lagi. Hah. Nah, lalu setelah breathing control yaitu ada segmental breathing atau breathing segmental. Nah, nanti bagiannya ada apikal, middle, dan juga lower. Lalu di apikal, tangan di atas seperti ini, tarik nafas, hembuskan. Yang kedua di middle, tarik nafas, hembuskan. Lalu yang ketiga di lower, lagi Bu, tarik nafas, hembuskan. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan postural drainase. Nah, untuk postural drainase ini kita memposisikan pasien untuk duduk, lalu kita menyuruh pasien untuk tarik nafas dan kita menepuk-nepuk di bagian apikalnya. Tarik nafas, buang. Selanjutnya yaitu ada di bagian medial atau lobus bagian tengah. Untuk yang ini itu posisinya pasien tidur terlentang, lalu di bagian tangan kiri itu diberi bantal seperti ini. Lalu untuk kakinya naik sekitar 16 cm. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada di bagian lateral atau lobus tengah. Untuk posisinya pasien diminta untuk terlungkup. Lalu tangan bagian kanan diganjal dengan bantal. Setelah itu kita melakukan tapotemen di bagian aksilanya dan minta untuk tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya ada segmental basal di anterior dan medial lobus bawah. Untuk posisinya pasien diminta untuk miring. Dan lakukan tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan trachea. Nah, untuk pemeriksaan ini pasien diminta untuk terlungkup. Lalu kita melakukan tapotemen di bagian tracheanya.
dan minta pasien untuk melakukan tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan paru-paru kiri segmen apikal lobus atas. Untuk posisinya pasien diinstruksikan untuk duduk. Lalu berikan guling dan minta untuk peluk guling dengan posisi seperti ini. Setelah itu kita melakukan tapotemen di bagian paru-paru kirinya. Peluk seperti tadi yang saya contohkan, Bu. Lalu kita melakukan tapotemen dan tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu ada segmen superior lobus bawah. Untuk posisinya pasien diminta untuk tidur miring dan miring ke sebelah kiri. Lalu di bawahnya diberi ganjalan guling atau bantal. Lalu minta untuk tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya yaitu ada segmen inferior lobus lingua. Untuk posisinya pasien terlentang. Lalu ganjal bantal di bagian bawah tangan kiri. Setelah itu kita melakukan tapotemen di bagian apikal. Minta untuk tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya yaitu ada segmen basal posterior lobus bawah. Kita minta untuk pasien miring lagi, setelah itu memeluk guling. Nah, habis itu minta untuk tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, setelah itu ada pemeriksaan breathing efektif. Nah, yang pertama yaitu nanti minta pasien untuk tarik nafas dan batuk 2 kali seperti ini ya, Bu. Gitu. Mari kita lakukan, Bu. Nah, selanjutnya yaitu ada deep breathing exercise. Nah, untuk ini yaitu tarik nafas dalam hold, lalu hembuskan. Bisa dikombinasikan dengan SMI hitungan 1-2. Nah, itu nanti seperti ini ya, Bu. Tarik nafas. Nah, setelah itu hembuskan dengan hitungan 1-2 gitu ya, Bu. Tarik nafas 1-2, hembuskan. Selanjutnya yaitu di bagian diafragma. Kita melakukan palpasi, lalu minta untuk tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, selanjutnya itu ada postural breathing. Nah, untuk postural breathing yaitu kita meminta untuk tarik nafas dan hembuskan dengan bibir mengerucut atau seperti akan melakukan siul. Seperti ini ya, Bu. Nah, coba lakukan. Lagi. Nah, oke. Nah, yang terakhir yaitu ada tahan nafas semampunya dari pasien. Misalkan ibu kuat menahan nafas selama 2 atau 3 detik, setelah itu hembuskan ya, Bu. Mari kita coba. Oke. Untuk pemeriksaan pernafasan yang terakhir yaitu ada mobilisasi sangka torak. Untuk pemeriksaan ini kita meminta untuk pasien melakukan gerakan seperti ini, lalu tarik nafas dan hembuskan. Mari kita coba, Bu. Seperti ini, hembuskan ke bawah. Nah, untuk yang terakhir kita memberitahukan pasien untuk bisa melakukan gerakan ini di rumah. Gerakannya seperti tadi ya, Bu. Kita saat tangan ke atas kita melakukan
pernafasan pengaturan seperti tarik nafas lalu hembuskan. Terus tangannya ke bawah seperti ini, itu juga tarik nafas lalu hembuskan. Lalu tangannya ke kanan, ke kiri, dan kita posisi membungkuk seperti ini, serta condongkan badan ke belakang seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.